Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama bertemu dalam suasana yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan siang ini bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, karena kita semua sama-sama berkeinginan untuk menjaga kondusivitas dan berpondasikan sataretanan sama-sama sahabat. Dan mudah-mudahan karena berpondasikan itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah, dan mudah-mudahan ketua umum dan seluruh sahabat-sahabat kita yang senior, yang alumni disehatkan oleh Allah semuanya. Sahabat-sahabat PMII yang juga masih di bangku kuliah, mudah-mudahan semuanya suatu saat bisa menjadi tokoh yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh elemen. Ada yang jadi dosen, mudah-mudahan. Ada yang jadi bupati, mudah-mudahan. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang jadi kelompok profesi lain. Dan itu menjadi cita-cita keluarga besar PMII sesuai dengan nilai dasar pergerakan yang kita miliki. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Pak Kapolres yang saya hormati, Kiai Haji Sohibuddin dan Ketua IK PMI Dr. Atik dan seluruh jajaran yang saya hormati. Perlu saya sampaikan, tadi malam kita ini berdiskusi panjang lebar tentang beberapa hal. Tidak hanya tentang kejadian demo, tetapi tentang beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Mulai dari fenomena tentang ekonomi kita karena dampak COVID, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita semua menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pembicaraan tadi malam, termasuk di dalamnya adalah tentang demonstrasi yang kemarin terjadi di hari Kamis, yang waktu itu saya sedang ada di Jakarta bertemu dengan beberapa menteri. Baru kemudian hari Jumat penerimaan hasil di BPK Jawa Timur, alhamdulillah kabupaten ini mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian. Berkat kerjasama kita semua, sudah 6 tahun kabupaten ini sudah WTP. Berikutnya, biar tidak tereduksi apa yang didiskusikan tadi malam, saya ingin nanti yang menyampaikan pendapat, gagasan, saya mulai dari Ketua Umum PMI Jawa Timur, sahabat Goni, baru kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum Cabang, setelah itu dilanjutkan oleh Kapolres, baru setelah itu ditutup dengan tausiah pendek sekaligus doa oleh Kiai Haji Sohibuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada siang kali ini, Bapak Bupati, Pak Kapolres, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait tragedi yang sudah terjadi dalam bentuk sebuah skema advokasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita semua. Yang perlu kita tekankan bahwasanya sahabat-sahabat PCPMI Pamekasan ini adalah kelembagaan yang dimana hari ini ada aspirasi yang harus disampaikan oleh sahabat-sahabat, dan semalam memang sudah kita diskusikan bagaimana ke depan tentang ketegasan yang harus dilakukan oleh Polres dan juga Pemkab, dalam hal ini Bupati Pamekasan, mulai dari edukasi sampai kepada wilayah penindakan. Itu yang kita ingatkan di pertama. Yang kedua,
dalam prosedur pengamanan aksi yang kemarin sudah kita ketahui bersama, bisa juga kita berbicara tentang ada persoalan yang miskomunikasi tentang bagaimana penyampaian penyampaian pendapat di muka umum. Yang harus diketahui bahwasanya mahasiswa ini menyampaikan pendapat di muka umum bagian daripada kebebasan penyampaian aspirasi, dan itu diatur oleh undang-undang. Maka dari itu saya pikir ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian Polres Pamekasan, dan itu kami meminta atas saya harus mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan seluruh kader se-Jawa Timur dan seluruh kader dan anggota se-Indonesia, bahwasanya kita juga tidak mau persoalan advokasi dan kawalan sahabat-sahabat itu menghilang, tetapi yang ada adalah vis-a-vis antara aparat dengan mahasiswa. Ini bagian daripada pertanggungjawaban kami. Kami tidak menginginkan malah yang berada di permukaan itu malah yang mahasiswa vis-a-vis dengan aparat. Pada dasarnya kita adalah menyampaikan aspirasi rakyat, dan bahkan itu yang kita inginkan didengarkan oleh semua orang. Bahwasanya hari ini PMII Pamekasan memperjuangkan, menyampaikan keresahan dalam hal persoalan lingkungan. Dan teman-teman tidak hanya membawa kritik tapi membawa saran. Yang ketiga, meminta pada kesempatan hari ini kepada jajaran Polres Kepolisian yang ada di Pamekasan menindak oknum itu tadi, karena itu bagian daripada proses hukum yang harus dijalankan. Dan memang sahabat-sahabat ingin solid ke depan terus dan mengawal dan meminta Pemkab Kabupaten Pamekasan mendapatkan win-win solution terhadap apa yang terjadi persoalan tambang liar galian C. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kader PMII mulai dari rayon, komisariat, cabang, PKC se-Indonesia, khususnya se-Jawa Timur, dan PBPMII, dan seluruh elemen-elemen kemahasiswaan yang pada 3 hari ini memberikan support moral terhadap kita, memberikan atensi yang besar. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena itu bagian daripada konsolidasi yang secara langsung, secara ideologis akan terbentuk dengan sendirinya. Kami ucapkan terima kasih. Serta kami sampaikan kepada seluruh kader PMII, seluruh struktural PMII, agar peristiwa ini tidak menjadi pemantik kerusuhan yang ada di negara kita. Bahwasanya yang ingin disampaikan oleh adik-adik, oleh sahabat-sahabat kami adalah persoalan galian C, persoalan galian atau pertambangan ilegal, supaya ini tidak menjadi pemantik. Sahabat-sahabat kami harapkan untuk bisa juga menahan diri sampai juga Kapolres dan juga Polda menetapkan status dari oknum itu tersendiri. Kita harus bisa menahan diri, dan ini supaya tidak menjadi pemantik dalam gerakan kerusuhan ataupun gerakan-gerakan yang lain yang mungkin sahabat-sahabat sudah ketahui hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa terus berjuang atas atensi yang diberikan oleh seluruh kader PMII se-Indonesia, tetapi kami menginginkan dari PKC PMI Jawa Timur dan PC PMI Pamekasan, saya sudah berdiskusi dengan ketua cabang dan sahabat-sahabat bahwasanya supaya ini tidak menjadi pemantik, tetapi sahabat-sahabat hari ini jelas mengawal persoalan galian-galian C, dan saya meminta kepada seluruh ketua umum PKC se-Indonesia dan pengurus PBPMII untuk bisa menahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan gelaran-gelaran aksi yang hari ini sudah digelorkan.
Mungkin itu saya tekankan kembali sekali lagi kepada Polres dan kepolisian sebagai pertanggungjawaban saya selaku Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur terhadap kader-kader untuk penindakan kasus hukum oleh oknum aparat itu sendiri. Dan Bupati dan Kapolres harus bisa menjamin proses itu, dan Bupati dan Kapolres harus bisa menjamin bagaimana persoalan galian C yang ada di Kabupaten Pamekasan ini bisa ditindaklanjuti. Ini bisa ditindaklanjuti. Kami tidak ingin yang terdengar kabar se-Nusantara kita ricuh, tetapi yang kita inginkan PC PMII Kabupaten Pamekasan memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan persoalan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi seluruhnya, seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya Jawa Timur dan secara umum seluruh Indonesia. PBPMII, terima kasih atas atensinya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur, dan berikutnya saya persilahkan Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Syukur alhamdulillah tentunya kita dapat bermujahadah berkumpul dalam bingkai kekeluargaan seperti ini, sehingga kita bisa melaksanakan dan menyampaikan aspirasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Salawat serta salam tentunya tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kejahiliaan, alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, sekaligus senior-senior dan juga Bapak Bupati beserta jajaran dan juga Kapolres Kabupaten Pamekasan, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan memang pada pertemuan kali ini, karena memang kegiatan kita, acara aspirasi kita yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 itu sudah selesai, dan ada satu isu besar yang kita bawa yang ingin kita diskusikan dengan pihak PMK Kabupaten Pamekasan. Tetapi ada tragedi yang tidak kita inginkan, yang itu membuat bias isu awal yang seharusnya memang menjadi hal yang penting disampaikan dan menjadi penting untuk segera ditindak. Ada kejadian yang tidak diinginkan sudah kita ketahui bersama, ada korban dan semacamnya, sehingga hal itu memicu banyak respon dari teman-teman mahasiswa se-Indonesia, terutama keluarga besar PMII. Sehingga dalam hal ini kita seharusnya harus fokus betul untuk mengawal bagaimana agar apa yang menjadi tuntutan kita itu betul-betul diselesaikan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam hal ini kita dari PC PMII Kabupaten Pamekasan meminta terhadap Bupati Kabupaten Pamekasan, sahabat Badrun, dan juga Bapak Kapolres beserta Forkopimda untuk segera menyelesaikan dan menindak galian C ilegal di Kabupaten Pamekasan. Hal ini tentunya sudah kita sepakati bersama dan sudah melakukan kajian-kajian terkait persoalan dampak dari lingkungan hidup yang diakibatkan dari galian C ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya perizinan, mungkin nantinya minimalnya akan meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan dari galian C itu sendiri. Sehingga titik tekan yang utama dan pertama yang kita inginkan di sini adalah untuk bagaimana Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif, legislatif, bahkan penegak hukum, di sini betul-betul mengamini dan menindak galian C ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, terkait persoalan tragedi pada tanggal 25
yang mengakibatkan 3 orang, sebetulnya 4 dengan saya, tapi karena saya sehat tidak jadi persoalan seperti itu. Karena yang di video itu kan saya yang kena sebetulnya. Terkait persoalan itu kita meminta PC PMI Pamekasan beserta keluarga besar PMI meminta agar Polres Pamekasan menindak dengan tegas oknum kepolisian yang telah menyebabkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita terluka. Harus ditindak tegas. Sehingga dalam artian bahwa proses ini tidak hanya selesai dalam forum ini, harus memang betul-betul ditindak. Dan juga meminta terhadap Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan, sahabat kita, Bapak Haji Abdul Tamam di sini, dan juga Kapolres Pamekasan itu menjamin kesehatan, memberikan jaminan kesehatan terhadap para korban yang telah menjadi korban pada waktu aksi pada tanggal 25 Juni 2020. Dan yang terakhir, kami meminta terhadap teman-teman mahasiswa khususnya PMII se-Indonesia untuk tetap tenang. Ayo kita kawal bersama-sama persoalan ini dengan baik tanpa ada gerakan-gerakan yang membuat isu yang kita kawal yaitu Galanci ini bisa bias. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, berikutnya sebelum nanti ke saya dan ke Sohib, saya persilahkan Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyikapi kemarin terhadap pelaksanaan penyampaian aspirasi yang dilaksanakan oleh adik-adik dari PMII pada hari Kamis tanggal 25 Juli kemarin, yang mana dalam pelaksanaan penyampaian pendapat terjadi sedikit gesekan antara para peserta unjuk rasa dengan kami aparat keamanan, di mana dalam pelaksanaan unjuk rasa penyampaian pendapat ini dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya juga diatur oleh undang-undang. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Kemudian kami dari petugas keamanan di dalam melaksanakan pengamanan tentunya juga diatur dengan undang-undang, sehingga penyampaian pendapat yang dilakukan oleh adik-adik dapat tersampaikan, kemudian masyarakat juga dapat tidak terganggu, kemudian sarana dan prasarana yang ada di dalam objek yang menjadi sasaran pelaksanaan unjuk rasa juga tidak ada gangguan apapun. Itu adalah tugas kami dalam melaksanakan pengamanan dalam hal penyampaian pendapat. Kami harapkan di dalam pelaksanaan penyampaian pendapat semua pihak harus mentaati ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu dari pihak yang menyampaikan pendapat maupun dari kita yang melaksanakan pengamanan. Di mana sama-sama kita ketahui kemarin sempat terjadi gesekan, sehingga ada beberapa rekan kita, adik-adik kita yang terkena pukulan dari para petugas kami yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh tadi dari mulai Ketua PMI Jawa Timur maupun dari Ketua Umum PC Pamekasan, yang pertama berkaitan dengan masalah proses terhadap anggota ataupun proses terhadap oknum anggota kita yang melaksanakan pemukulan, ini akan kita lakukan proses. Dan sekarang ini sudah berjalan, di mana dalam hal ini diambil alih oleh Polda dalam penanganan proses penindakan terhadap anggota tersebut. Nanti silakan dikawal oleh rekan-rekan. Kemudian terkait hal itu juga karena adanya korban yang terkena pukulan, kami siap untuk membantu biaya pengobatan.
Dan yang ketiga terkait masalah tujuan daripada penyampaian aspirasi itu sendiri berkaitan dengan penertiban galian C yang berada di wilayah Pamekasan. Nanti bersama-sama dengan Forkopimda, Bupati dengan Polres akan menindaklanjuti hal tersebut. Dan yang terakhir terkait peristiwa yang kemarin, kami harapkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, terhadap kejadian yang kemarin tidak menjadi pemantik terhadap situasi Kamtibmas baik di wilayah Pamekasan maupun di secara nasional. Itu harapan kami, sehingga kami berharap dengan adanya peristiwa tersebut, kami mohon daripada kawan-kawan kita PMI untuk bisa mengawal permasalahan ini sehingga tidak menjadi bias apa yang disampaikan oleh adik-adik, tuntutan daripada adik-adik, manakala adik-adik yang di Pamekasan sudah mengawal permasalahan ini. Mungkin demikian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Saya atas nama Bupati Kabupaten Pamekasan tentu akan bersama-sama dengan seluruh Forkopimda, seluruh jajaran akan berjuang bersama-sama untuk mengapresiasi dari gagasan, usulan, pemikiran yang disampaikan oleh sahabat PMI Kabupaten Pamekasan tentang galian C. Terima kasih saya sampaikan atas support dorongan untuk terus memberikan yang terbaik dengan memperjelas galian C ini yang berizin mana, yang tidak berizin mana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua tentang jaminan kesehatan, saya Pak Kapolres akan membantu jaminan kesehatan buat sahabat-sahabat, dan ini menjadi tanggung jawab saya dan Pak Kapolres untuk membantu sahabat yang kemarin terkena musibah. Yang berikutnya saya persilahkan Kiai Sohibuddin. Sebelum Kiai Sohibuddin, saya perlu sampaikan bahwa Indonesia ini harus tetap damai. NKRI ini sekarang sedang berjuang melawan COVID-19. Harapan kita, perjuangan untuk terus menang melawan COVID ini, pertumbuhan ekonomi yang terus bagus dan mensejahterakan dengan tidak terganggu oleh beberapa hal yang meretakkan hubungan kesetiakawanan sebagai satu bangsa dan negara yang kita cintai. Terakhir saya minta Yai Sohibuddin untuk memberikan tausiah pendek sekaligus doa kepada kita semuanya. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Di mana pada siang ini menjadi pertemuan yang sangat bernilai, artinya yang sangat bermutu, karena proses aspirasi yang disampaikan oleh sahabat PMI pada hari Kamis kemarin itu telah menjadi hikmah tersendiri kepada kita semua. Pertemuan ini terjadi karena suara-suara dan idealisme yang disampaikan oleh sahabat-sahabat PMI, teriakan-teriakan yang disampaikan, alhamdulillah akhirnya didengar. Dan ternyata sekarang kita setelah melihat dengan dekat siapakah Bapak Bupati kita ini, ternyata beliau PMI. Jadi senyum khasnya PMI itu sudah bisa kita pahami. Mungkin seandainya boleh dibelah dada kita, mungkin
darah PMI yang paling kental itu miliknya Bapak Bupati. Saya kalah mestinya gitu ya. Karena saya kader PMI itu cuma mentok di Ketua Umum Cabang dan sekarang Mabinda. Mabinda ini sudah paling tinggi dan saya tidak sanggup sebenarnya. Jadi Mabinda itu karena ketika ada undangan ke Jawa Timur saya harus hitung-hitung ini kegiatan apa gitu. Kemarin diundang peresmian Pak Bupati, karena sudah ada Pak Bupati hadir, saya ngalah tidak hadir gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada heroisme, perjuangan dan gerakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini. Mari dalam kondisi Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres dan Bapak Bupati, ini menjadi perhatian kita semua, pertama persoalan musibah nasional, pandemi internasional ini, yang saya malah jadi korban pertama ya, baik korban coronavirus disease itu sendiri maupun korban dari gagalnya haji, Pak Bupati. Jadi saya ini maunya haji tahun ini sebagai petugas haji dan mau membimbing ibadah, tapi karena persoalan pandemi harus tidak jadi berangkat. Ini adalah musibah kita semua. Karena itu mari kita tetap berjaga, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kita segera bisa bangkit kembali. Kemudian yang kedua, gerakan sahabat-sahabat ini sudah jangan sampai memantik gerakan nasional, gitu ya. Artinya apa? Jaringan-jaringan kita nanti dengan koordinasi sahabat ketum PKC PMI Jawa Timur, saya mohon agar teman-teman diberi informasi yang betul-betul objektif tentang situasi kita ini. Bahwa kondisi kita ternyata sudah sangat kondisif dan sahabat-sahabat PMI ini mereka adalah santri. Jadi kalau ada yang kurang berkenan dengan tindakan itu hanya error saja sebentar Pak Kapolres. Karena biasanya saya yakin kalau santri itu tidak seperti yang kemarin yang dilakukan. Biasanya sopan, biasanya mungkin ini saja kesalahan kita dan itu mohon tidak terjadi kembali dan alhamdulillah ini sudah sangat kondusif. Ke depan poin-poin kesepakatan itu mari kita cermati, mari kita amati secara sambil lalu mengevaluasi dengan tetap menjaga komunikasi kita tetap kita jaga, koordinasi kita tetap kita jaga dan sering-sering konsultasi. Ya WA lah, Japri saya, Japri sahabat Dr. Atik dan teman-teman yang lain itu supaya istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai ada perasaan sahabat-sahabat saling meninggalkan. Ya. Jadi saya kalau ditelepon oleh sahabat-sahabat PMI saya senang. Saya senang dan mudah-mudahan ini sudah bisa kita akhiri karena sesuai dengan tugas saya tadi disuruh membaca doa. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Pak Kapolres yang saya hormati, alhamdulillah acara musyawarah bersama dan kesepakatan bersama sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Ketua Umum PMI Jawa Timur, oleh Ketua Umum
PC PMII Kabupaten Pamekasan dan Pak Kapolres serta Ki Sohibuddin. Yang pertama adalah permintaan kepada Bupati bersama Kapolres dan Forkopimda untuk terus berjuang bersama-sama membela kepentingan rakyat dan bagaimana keadilan ditegakkan. Saya dan Pak Kapolres beserta seluruh jajaran akan mengapresiasi dan segera akan koordinasi untuk mendiskusikan tentang galian C di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, terima kasih Pak Kapolres yang berkomitmen untuk memproses anggotanya, oknum anggotanya secara hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku di internal kepolisian. Baru kemudian yang ketiga, permohonan dari sahabat Ketua Umum PMI Jawa Timur dan sahabat Ketua Umum PMI Kabupaten Pamekasan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada sahabat kita. Prinsipnya saya dan Kapolres siap gerak untuk memberikan jaminan kesehatan itu. Baru kemudian yang keempat, harapan kita bersama bahwa kejadian hari Kamis tanggal 25 di Kabupaten Pamekasan untuk tidak menjadi pemantik gerakan mahasiswa di Indonesia, itu menjadi komitmen kita bersama. Dan harapan kita juga Indonesia ini harus terjaga dengan baik yang sekarang sedang berjuang melawan COVID-19. Saya minta nanti sahabat Goni juga bisa menjadi konsolidator, katalisator gerakan mahasiswa di Jawa Timur dan di beberapa daerah lain di Indonesia, berkomunikasi kepada Ketua Umum PB PMII agar segera mendorong ketenangan bersama di Indonesia. Bahwa kejadian kemarin Pak Kapolres sudah berkomitmen akan sesuai dengan aturan dan menindak anggotanya yang tidak sesuai dengan protokol pengamanan, dan kita akan berjuang bersama-sama untuk memberikan yang terbaik. Saya, Pak Kapolres, Pak Wabub dan seluruh Forkopimda akan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat berjuang bersama-sama menjadikan kabupaten ini terus berkemajuan, masyarakatnya makmur, sejahtera, serta aspirasi dari sahabat-sahabat PMI akan kita terus perjuangkan. Syukur alhamdulillah nanti jika dalam proses ini kita terus akan berkoordinasi, berkomunikasi dalam segala hal. Harapan saya pendopo ini juga menjadi rumah mahasiswa, rumah anak-anak muda, menjadi rumah PMII, menjadi rumah HMI, menjadi rumah aktivis kemahasiswaan, kemudaan, dan memang rencana kita pendopo ini menjadi pendopo edukasi yang bisa didatangi oleh siapapun untuk berdiskusi bersama. Tentu jika suatu saat Pak Kapolres dibutuhkan untuk berdiskusi santai sambil ngopi di belakang juga boleh. Pak Kejaksaan juga diajak boleh. Ketua Ansor juga, Ketua Komisi, pimpinan komisi yang lain, pimpinan DPR juga boleh berdiskusi bersama di sini sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman untuk kebaikan Pamekasan dan menuju Pamekasan hebat masa depan. Terima kasih untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.